Kalau HP video itu ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatid dinil qawim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Shahibul Bait Pak Ilzam yang saya hormati, Ustadz Imar, Ustadz Ahmadi, Ustadz Solehan, ibu-ibu semuanya yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat dan kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan apabila nikmat-nikmat itu ditambah maka akan semakin disyukuri, maka akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, pembicaraan pada malam Ahad yang lalu kita yaitu membicarakan tentang dua nikmat yang semua makhluk Allah mendapatkan tanpa kecuali, semuanya dapat, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad itu adalah nikmat penciptaan, diciptakannya kita. Maka kemudian pada malam hari ini Imam Ibnu Athaillah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An'ama, memberi nikmat siapa Allah, alaika kepadamu, awalan pada awalnya, bil ijadi dengan nikmat penciptaan atau wujud, watanian dan yang kedua ditawalil imdadi dengan bertubi-tubinya pemeliharaan atau pencukupan kebutuhan hidup kita. Maka yang pertama itu tadi adalah sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu Allah mewujudkan, menciptakan kita. Maka bagaimana kita pikirkan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalil wujudnya Allah yaitu wujudu hadhil makhluqat. Makanya kita itu tahu Allah wujud, kenapa? Karena wujudnya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang menunjukkan bahwa Allah itu wujud. Tidak mungkin atau muhal kalau Allah itu tidak wujud, padahal dengan adanya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya waddalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Dalil bahwa Allah itu wujud adalah wujudnya makhluk alam semesta ini. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah pada tentang makhluk-makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Makhluk Allah ini kalau kita lihat, ya seperti yang sering kita sampaikan itu, bahwa kita ini makhluk yang kecil sekali. Manusia ini kalau makan ya satu piring udah kenyang, selesai. Dan ternyata kita ini berada di satu ruangan ini, ya kan? Ruangan ini sudah besar sekali dibanding diri kita. Ruangan kita ini juga bagian kecil dari lingkungan pondok pesantren ini. Maka pondok pesantren itu besar dan ruangan ini adalah kecil. Pondok pesantren itu adalah bagian kecil dari jalan Sultan Taha. Jadi Sultan Taha itu besar, pesantren itu kecil. Sultan Taha yang sudah besar itu adalah bagian kecil daripada Wiroto Agung.
Wiroto Agung ini adalah kelurahan bagian kecil dari Kecamatan Rimbo Bujang. Kecamatan Rimbo Bujang ini bagian kecil dari Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo ini yang sudah luas begitu adalah bagian kecil dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ini adalah bagian kecil dari Indonesia. Indonesia yang kayaknya sudah luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah bagian kecil dari dunia atau bumi. Bumi itu sudah besar, tapi itu juga bagian kecil dari tata surya kita. Tata surya itu adalah ya surya dengan planet-planet yang mengitarinya. Planetnya itu ada 9 ya Pak Di? 9. Wah, itu besar-besar. Yang bumi ini juga termasuk planet yang tidak besar. Nah, ada Merkurius, ada Jupiter, wah itu besar. Nah, tata surya yang sudah sebesar itu juga bagian kecil dari galaksi Bima Sakti, kan? Galaksi kita Bima Sakti. Dalam satu galaksi itu ada 250 miliar tata surya. Jadi surya kita itu yang ada itu adalah bintang-bintang yang lain, itu ada surya-surya yang lain, dan di situ ada tata surya sendiri. Dan ada matahari yang besar itu bahkan 5 miliar lebih besar daripada matahari kita itu. Nah, ada namanya apa itu? Saya lupa. Itu satu galaksi meliputi 250 miliar tata surya. Kemudian galaksi yang sudah sangat besar itu adalah bagian kecil dari alam raya. Karena di alam raya yang sudah bisa dideteksi ataupun diteliti itu ada 100 juta sampai 2 triliun galaksi. Nah, Masya Allah. Ini makhluk Allah ini yang kita ini ibaratnya tinggal di bumi itu. Bumi itu hanya kayak debu kecil yang berada di padang pasir yang sangat luas. Itu buminya, apalagi kitanya. Mau disombongkan kayak apa? Itu alam raya begitu besar sekali. Makhluk-makhluk Allah, malaikat Jibril, malaikat Israfil, itu sangat besar-besar sekali. Itu semuanya itu yang nampak-nampak, kalau malaikat nggak nampak ya. Yang nampak-nampak alam raya galaksi itu namanya dunia. Dunia yang disebut itu adalah yaitu kalau dunia yang menurut sepak bola itu kan bumi ya. Piala dunia itu piala bumi. Kalau dunia itu ya yang nampak itu, yang galaksi alam raya itu adalah dunia. Makanya kemarin kita bahas bahwa satu sekecil-kecil iman akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Nah, itu orang yang sekecil iman. Nah, apalagi kayak orang-orang yang memang amalnya banyak seperti Abu Bakar, itu sampai malaikat Jibril mengitari surganya Abu Bakar itu tidak kuat karena saking luasnya. Itu makhluk Allah yang besar. Nah, makanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kok terus Allah itu kok kita pikir bertempat? Nah, ini sudah salah paham kan begitu ya. Itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala sebesar itu. Padahal Allahu Akbar. Allah itu Maha Agung, Allah Maha Besar. Kemudian kita ini yang manusia ini kayaknya kecil, ini ternyata kalau kita telusuri lagi ke makhluk-makhluk Allah yang kecil, ini juga manusia ini sudah sangat besar. Ada di manusia ini ada miliaran sel, ya kan? Sel.
Kemudian sel di tubuh kita itu juga di situ ada yang namanya bakteri, ada juga yang namanya virus. Wah, virus ini jutaan pecahan daripada kalau dibandingkan dengan bakteri-bakteri itu, virus ini jutaan virus itu baru namanya bakteri. Kemudian nanti ada yang lebih kecil lagi, yaitu namanya atom. Atom itu ternyata tipisnya kertas ini sudah bisa ada 10 juta atom. Itu baru satu tipisnya kertas ini. Kalau dikumpulkan 10 juta atom itu dalam bentuk apa namanya? Itu sekertas yang tipis ini. Itu baru atom. Berarti kita ini galaksi. Nah, jadi kita menurut atom itu, ya kita ini galaksi barangkali kan, galaksi kuping, nanti ada di hidung kita ini berapa lagi. Atom yang sudah sangat kecil itu ada lagi inti atom. Inti atom itu ternyata kalau atom itu dijadikan dibesarkan, inti atom ini dibesarkan sebesar bola pingpong, maka atomnya itu ternyata sebesar 2 stadion lapangan yang besar. Ini inti atom. Ada lagi yang kecil lagi, namanya apa Pak Din? Molekul. Strak. Strak maka apa ini? Itu kecil lagi, sangat kecil lagi. Masya Allah. Dan itu miliaran dari bagian atom itu. 1/1 miliar atom. Nah, ini makhluk Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya tidak lepas sedikit pun dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kecil begitu kecil, kita nggak nampak apa-apa, tapi ternyata Allah mengetahui semuanya, pergerakannya, dan dalam awasan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar, sangat besar begitu. Maka itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh karenanya kita manusia ini memang dunia Allah ciptakan oleh Allah itu sebagai darul imtihan, tempat ujian. Di dunia ini bagaimana kita sudah dicukupi oleh Allah dengan penciptaan. Penciptaan itu kemudian Allah juga pelihara kita dengan nikmat yang namanya nikmatul imdad, yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya itu adalah untuk manusia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kamu manusia. Dan kamu diciptakan bukan untuk dunia, tapi kamu diciptakan adalah untuk akhirat. Nah, makanya dunia ini memang tidak diciptakan untuk senang-senang. Kita diciptakan di dunia ini adalah menjadi tadi darul imtihan, tempat ujian, tempat masalah. Maka kalau di dunia ini kok bermasalah, memang tempatnya. Kalau pengen hidup tanpa masalah, yaitu di surga. Kalau di dunia kok bermasalah, memang tempatnya. Sejak kita di kandungan sudah masalah, kan gitu ya. Wong meteng itu mulai 1 sampai 4 bulan biasanya makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, inginnya cuma makan rujak. Sampai 4 bulan biasanya itu jenengan apa kayak ngidam namanya ya, ngidam sana, ngidam sini, ada ngidam pelem, nongko, Itu babat sapi. arem-arem dan sebagainya. Nah itu ngidam. Itu membayangkan nanti selesai masalah. Ternyata ditanyakan sama suami, kapan Pak selesai masalah saya, kok mau muntah aja nggak enak aja. Biasanya nanti 4 bulan itu selesai. Ternyata setelah 4 bulan itu ya nggak selesai. Tambah perutnya besar, bukan selesai masalah, tapi nanti akan tambah berat perutnya itu. Nggak sebab, kalau merumah sebab, kalau miring bambim, kalau mengkurap senep. Nah, itu. Kemudian nanti
bayangannya selesai masalah itu kalau melahirkan, toh? Ternyata melahirkan itu juga masalah lagi. Ada yang sakit, kesakitan, wah, kemudian ada yang dibedel, dioperasi dan sebagainya. Kayaknya selesai masalah melahirkan, ternyata habis melahirkan itu anak itu sudah bawa masalah lagi, harus belikan sun, serelak, kan begitu, bubur itu susunya banyak, besar lagi, jajan terus, nggak leren-leren itu. Kalau sudah sebelum TK itu jajan terus masalah lagi. Selesai itu ternyata harus sekolah. Ini masalah lagi, kadang-kadang biayanya juga harus mempersiapkan yang banyak. Sampai selesai kuliah. Kuliah selesai, sampai kuliah kadang-kadang sampai jual sawah. Nah ini setelah itu anak kerja. Kerja ditunggu-tunggu bapak ibunya, kadang-kadang sukses dia. Orang tua itu kadang-kadang ya cuman itu, senengnya bangga kan begitu. Wah hebat ya Ustadz Imar, kenapa? Anaknya sekarang sudah jadi dokter, sudah sukses. Nah, kadang orang tua, iya, bangga. Tapi kadang-kadang anak itu pelit sama orang tua. Hati orang tua itu bangga, orang lain wah sehat, seger ya, anaknya jadi dokter di sana. Iya, padahal hati orang tua, anakku pelit. Nah, ini nggak selesai. Sebelum nikah masalah. Nah, ini kok terus habis selesai dapat kerja pun ini ada masalah karena belum nikah. Makanya kalau belum nikah itu kan masalah itu. Masalahnya bujangan. Maka kata teman saya yang ada di Jakarta, namanya Romain. Temennya cuma satu di Jakarta. Nggak apa-apa. Kalau ke Jakarta itu lain Nah, ya. Itu masalah bujangan kan. Susahnya kalau jadi bujangan. Kalau malam tidurnya Kalau malam sendirian. tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Itu masalah bujangan. Ternyata kalau sudah nikah, apa selesai masalah? Enggak selesai. Ternyata awal dari masalah lagi. Masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah nyarutang, macam-macam. Ini masalah, dan itu biasa. Manusia memang punya masalah. Apalagi terus kok cerai, jadi judo, ya kan? Juga masalah itu kan. Nah, susahi wong yen dadi dudo, anggere muni ngiling-ngiling rondo-rondo. Golek perawan samari ragat tompo, dudo rondo rapopo sing penting aja tuwa-tuwa. Nah, ini masalah bagi seorang yang duda. Terus itu masalah. Selesai nikah masalah, ternyata habis masalah itu manakala kita mati, itu baru nggak ada masalah. Kalau masih hidup masih ada masalah. Maka siapa orang yang baik, yaitu orang yang bisa menghadapi masalah dengan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai masalah tanpa masalah. Itulah yang menjadi moto Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, masalah ini bagaimana kita sering menyelesaikan masalah biasanya dengan pikiran kita. Sehingga wah ini masalah seperti ini. Mikir pening. Ternyata tambah mumet sampai merotol rambutnya, ya kan? Sampai jadi botak. Nah, itu. Maka siapa yang biasa menyelesaikan masalah dengan uang, maka kebesaran uang akan makin masuk ke dalam hatinya. Begitu. Tapi yang memang iya, kita biasanya mikirnya uang. Kalau ada masalah uang, itu selesai masalah dengan uang, maka besok lagi, oh ternyata uang penting.
Siapa yang biasa menyelesaikan masalah dengan lobby-lobby, maka kebesaran lobby-lobby itu yang akan makin masuk ke dalam hati kita. Siapa yang biasa menyelesaikan masalah dengan diplomasi, maka kebesaran diplomasinya akan masuk ke dalam hati. Siapa yang berusaha dan membiasakan menyelesaikan masalah dengan Allah, maka kebesaran Allah yang akan makin masuk. Karena orang itu nanti akan diberi keajaiban-keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita memang kalau ada masalah itu fokusnya kadang-kadang bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Nah, ini kita belajar, ini ngaji ini kan belajar begitu. Belajar dari syak ragu kepada Allah, kepada yakin kepada Allah. Dan janji Allah, kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua. Kan begitu. Nah, kita bagaimana usaha semuanya itu dari Allah. Orang sakit yang membuat sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Orang ada masalah, yang memberi masalah itu Allah. Untuk menguji kita. Nah, gitu. Yang menyelesaikan masalah juga Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita usahakan, yaitu selesai masalah dengan amalan. Amalan. Kalau ada amalan itu, amalan yang memang ada konsep, resep ataupun petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ternyata di antara tempat atau waktu yang paling mustajab, yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah waktu sujud. Kan itu. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Sesuatu atau waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah yaitu ketika dia sujud. Fa'akthirud doa, maka perbanyaklah doa. Maka kemarin kita bahas ya, doa ketika sujud itu bagaimana? Nah, itu ternyata khilaf tadi. Ada yang memang boleh dengan bahasa kita, itu ya boleh, ada yang boleh. Tapi ada yang kebanyakan kalau Syafi'iyah memang tidak boleh. Kalau Arab apa? Memang bahasa Arab. Karena di luar bahasa Arab tidak. Nah, tapi ada yang khilaf, ada yang memang boleh aja, nggak apa-apa. Nah, ya Allah. Nah, kalau ada yang khilaf begitu, silahkan pilih. Yang penting mau melakukannya itu tadi. Doa yang banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak khusus sujud terakhir ya. Jadi sujud kapan saja. Setiap sujud perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sujudnya yang lama nggak apa-apa. Karena Nabi SAW itu kalau sujud juga lama sekali. Pernah suatu ketika sahabat-sahabat sedang duduk di teras masjid, maka Rasulullah masuk ke masjid, kemudian beliau sholat. Kemudian sujud beliau itu lama sekali, berjam-jam sekarang ya. Kalau hitungan menit itu ya belum apa-apa. Maka sampai sahabat-sahabat itu lama kali Rasulullah di dalam masjid. Di tekoknya sujud lama sekali. Sampai sahabat-sahabat ini pada khawatir. Jangan-jangan kan gitu. Rasulullah kok lama sekali sujud. Sampai sahabat Abdurrahman bin Auf ini mendekati, kemudian diangkat kepala Rasulullah lagi sujud itu. Diangkat ini. Maka Rasulullah kemudian, man hadza? Siapa ini? Abdurrahman ya Rasul gitu. Kayak sujud itu malah diangkat itu. Ngapa? Saya khawatir ya Rasul, engkau ini sujud kok lama sekali. Khawatir, makanya kita angkat, mohon maaf, angkat kepala engkau. Jadi saking cintanya sahabat mengkhawatirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita tahu begitu, paling tidak sekali kita amalkan. Kalau ada ilmu itu kan paling tidak itu kita pernah mengamalkan. Nah, misalkan sujud lama, ya setengah jam, dicoba atau berapa, yang penting banyak di dalam sujud itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan kalau sujud ya nggak boleh itu membaca Al-Quran. Kalau doa itu perbanyak doa yang banyak. Ya nggak boleh, tidak boleh membaca Al-Quran kecuali Al-Quran yang di situ doa. Nah, dan itu yang kita ambil doanya. Cuman doa itu mengambil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Doa yang kita susun sendiri itu juga nggak apa-apa. Nah, kita susun sendiri. Ada itu yang saya ngertiannya Ustaz itu Allahumma inni as'aluka makhraja. Allahumma inni as'aluka makhraja. Nah, itu dibaca 11 kali. Ya ben masalahnya rampung kurang. Ben padang loh. Pikiran kira sumpah saja. Allahumma inni as'aluka makhraja. Nah, itu sujud terakhir. Tapi ini tidak hanya terakhir. Kalau bisa ya sujud memang setiap sujud itu 11 kali. Ya Allah, aku minta kepadamu solusi. Makhraja itu kan jalan keluar. Jalan keluar. Allahumma inni as'aluka makhraja 11 kali ketika sujud. Kalau saya ini cok ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati daini sisruwi min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, itu kalau sahabat Nabi itu sekali pagi, sekali sore selesai masalah. Kan itu. Sahabat cewek ketika ditagih hutang, kemudian lari ke masjid, di masjid ada Rasulullah, kemudian Rasulullah tanya, ngapa kamu di sini? Bukan waktunya sholat, maksudnya mungkin jam-jam 10 siang kan itu. Di masjid, kenapa? Wahai Rasulullah, saya itu lagi dicari orang yang mau nagih hutang. Wah, jadi saya itu kok plong-plongan, pusing. Oh iya. Maka Nabi berikan doa ini kepada sahabat tersebut, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Pagi sekali, sore sekali. Itu sahabat kan? Nah, kalau saya tak usahakan pagi 40, sore 40 kadang. Karena memang banyak dosa. Nah, kita banyak kesalahan. Nah, ini kalau cuma sapu aja kayaknya belum terasa kan gitu. Permohonan baru sekali kok kayak belum masuk. Nah, ulangi lagi. Yaitu tergantung selera kita. Kalau mungkin kita ini ya doa yang paling bagus ya memang kita doa itu niatnya ibadah saja. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan kita kepada Allah. Akan tetapi kita kadang-kadang memang dihubungkan dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita, ya kan? Kalau kita khusyuk berdoa, Allah pun senang kalau ada hambanya itu minta, itu senang sekali. Kalau bahasanya kita ini punya anak kok malah jadi anak pang gitu kan, nggak mau minta sama orang tuanya, sedih kan gitu. Nah, mendingan dimintai sama orang. Padahal kita nggak mampu apa-apa. Lah Allah itu, kita itu kalau nyebut 2 miliar kan besar sekali. Lah Allah itu kecil sekali 2 miliar itu. Makanya ya nggak apa-apa kita minta, ya Allah 2 miliar kecil sekali tuh. Wong Fatihah 1 huruf, baca Quran 1 huruf akan diberi oleh Allah 10 kebaikan. Dan 10 ini akan dilipatkan 10 kali lagi. 10 ya, kalau tidak wudhu. Kalau wudhu, bacanya sambil sholat lagi, 1 huruf 100 kebaikan. 1 kebaikan saja, itu kalau diwujudkan di dunia, nggak muat dunia ini ya. Nggak muat dunia ini. Nah, aku jamin 2 miliar. Kan itu. Makanya ya, jangan putus asa. Insya Allah ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apapun masalah kita diselesaikan dengan keberkahan, dan kita tetap mengharap
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini matul imdad, Allah sudah jaminkan kepada kita, dipelihara terus, dicukupkan semuanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita dicukupi oleh Allah itu bukan untuk dunia ini, tapi semata-mata untuk mencari ridho Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia ini, sehingga nanti balasannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi karena banyaknya dosa kita insya Allah sama-sama istighfar dulu ya. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Kawan sahabat, mari bertobat, hari telah dekat, hampir kiamat. Taubat nasuha dengan sempurna, syaratnya 3 harus dijaga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Satu, menyesal rasa di hati. 2, istighfar dengan lisan ini. 3, berniat tak mengulangi atas maksiat yang dijalani, atas maksiat yang dijalani. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Hidup di dunia hanya sementara, akhirat kita hidup selamanya. Hidup penuh nikmat, sering kita lupa. Terlimang maksiat, berlumur dosa. Gelimang maksiat, berlumur dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kamilah hamba-Mu yang tak tahu diri. Anugerah nikmat-Mu tak kami syukuri. Dosa dan maksiat tambah tiap hari,
dosa dan maksiat tambah tiap hari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina ila siratal mustaqim wa najjina minal qawmidh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan sadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Rabbi yassir wa sahhil wa la tu'assir ya muyassir kulli 'asir yassir lana kulla amrin 'asir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, begitu banyak Engkau limpahkan nikmat kepada kami ya Allah, namun kami belum bisa mensyukuri nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Bahkan menggunakan nikmat-nikmat-Mu untuk melanggar perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami gunakan mata kami untuk melihat sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Kami gunakan seluruh tubuh kami ya Allah untuk sesuatu yang membuat Engkau murka ya Allah. Inilah kami hamba yang berumur dosa ya Allah. Inilah kami hamba yang berkelimang dengan maksiat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami belum pandai bersungguh-sungguh ya Allah. Kami masih banyak berpura-pura ya Allah. Pura-pura baik ya Allah, pura-pura bagus ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dalam hati kami ya Allah masih banyak penyakit-penyakit yang timbul ya Allah. Penyakit takabur ya Allah, sombong, sum'ah, riya ya Allah ya Rahman Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang Kau ridho ya Allah. Perbaiki hati kami ya Allah. Perbaikilah diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.